Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kita semua memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita semua berlindung pada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan juga mengupas kitab-kitab para ulama, khususnya dalam konteks psikologi dan parenting islami. Kita masih melanjutkan mengupas karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dengan judul 10 Pilar Pendidikan Anak, ya. Jadi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, tentunya kajian ini khususnya adalah juga untuk para pemirsa ini Lintang Channel dan juga Ruang Belajar Al-Jauzi, karena yang di sini insya Allah sudah pada soleh dan berilmu, ya. Jadi kita murojaah bersama-sama, dan bagi para pemirsa di sana semoga mendapatkan ilmu dan manfaat. Baik, jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah mengupas perjalanan kita, pilar-pilarnya, dari mulai memilih istri yang solihah, menanamkan akidah dan iman, kemudian pilar ketiga adalah banyak berdoa untuk anak, dan pilar keempat adalah membentengi anak dengan zikir, ya. Jadi dalam rangka membesarkan, ya, menumbuh kembangkan putra-putri kita yang itu merupakan amanah yang telah Allah berikan kepada kita, ya, dengan asumsi kitalah orang tua terbaik bagi putra-putri kita, ya. Jadi kadangkala kita melihat, ya, mungkin anak-anak orang lain gitu, ya. Nah, budak batur sama bodas misalnya garelis karasep, ya. Tapi anak-anak kita itu adalah amanah yang Allah sudah titipkan kepada kita, dan kitalah sejatinya orang tua yang insya Allah akan terbaik bagi mereka, gitu, ya. Selama kitanya tentunya terus belajar, ya, terus belajar menuntut ilmu dan melaksanakan amanah-amanah kita. Dalam psikologi tentunya juga ada psikologi pengasuhan. Namun demikian kita sudah kupas beberapa pertemuan yang lalu perbedaan utama antara Western psychologist dengan Islamic psychologist, ya, yang pada
Islamic psychologist itu memberikan penekanan utama pada tauhid, ya. Jadi ini yang sangat minim, ya, ada di psikologi Barat, yaitu hidup dengan tauhid, ya, baik orang tuanya maupun putra putrinya, ya. Bagaimana salah satu inti, ya, dari parenting adalah menanamkan nilai-nilai tauhid, ya. Oleh karena itu perjalanan mendidik anak itu disertai dengan doa-doa, ya, terus disertai dengan doa-doa, karena sejatinya hanya Allah lah yang mampu membolak-balik hati kita, ya. Kita menginginkan putra-putri kita kelak di kemudian hari itu terus mendirikan sholat, ya, terus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa doa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, antara lain salah satu doa Nabi Ibrahim yang diajarkan pada kita semua, Robbij alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sebuah doa yang artinya dikhususkan untuk mendoakan anak-anak dan cucu-cucu, ya. Jadi kita mendoakan anak dan keturunan itu agar terus menjadi, ya, orang yang mendirikan sholat, ya, karena amal yang, ya, pertama dan terutama dihisab adalah sholat, dan yang membedakan kita dengan agama yang lain adalah sholat kita. Maka kita terus mendoakan, ya, putra putri kita agar mereka terus mendirikan sholat, ya, di zaman yang semakin luar biasa ini. Oleh karena itu pilar keempat adalah membentengi anak dengan zikir, ya. Artinya di sini anak diajarkan dengan banyak doa-doa, ya, yang memandu mereka nanti insya Allah dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Salah satu kelengkapan agama Islam adalah Islam telah melengkapi ragam aktivitas itu dimulai dengan doa. Tentunya ini yang minim sekali ada di psikologi Western atau dari Barat, kan gitu, ya. Jadi dalam kajian parenting Western itu minim sekali, ya, menyisipkan bagaimana anak diajarkan dengan doa-doa. Oleh karena itu ajaran Islam itu sejatinya benar-benar sangat melengkapi keilmuan dari psikologi, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa ketika Rasulullah telah menyelesaikan seluruh, ya, amanah kenabiannya, ya, kurang lebih 23 tahun, ya, kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, itu telah menyampaikan seluruh yang manusia butuhkan, ya, untuk bisa hidup sukses di dunia dan di akhirat, ya. Artinya seluruh panduan kehidupan itu sudah disampaikan, ya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam salah satu wahyu-wahyu terakhir yang diturunkan, yaitu Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Artinya telah disempurnakan seluruh ajarannya, ya, termasuk bagaimana zikir-zikir dan doa-doanya. Demikian kita semua yang masih mungkin harus terus menambah semangat untuk memperbanyak berdoa dan memperbanyak menghafal doa, memperbanyak zikir dan lain-lainnya. Mengapa? Karena khususnya kita akan menurunkannya atau mengajarkannya kepada putra-putri kita, gitu, ya. Itulah kenapa pilar keempat itu membentengi anak dengan zikir, karena berzikir itu sendiri sungguh manfaatnya sangat banyak sekali, ya. Bagi kita manusia yang sangat lemah ini, gitu, ya, sangat banyak kekurangannya, ya, sangat mudah lupa, mudah khilaf, ya. Itu berzikir tentunya banyak sekali
keutamaan dan manfaatnya. Yang salah satunya kita akan kupas sekarang, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda dari hadis Sahih At-Tirmizi yang artinya, maukah aku tunjukkan kepadamu perbuatan yang paling baik, paling suci di sisi Rabbmu atau Allah Subhanahu wa taala, dan paling mengangkat derajatmu. Ia lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, serta ia lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya, atau mereka yang memenggal lehermu. Para sahabat tentunya menjawab, mau wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Zikrullahi ta'ala. Jadi ternyata zikir keutamaannya begitu luar biasa, ya. Jadi ketika pilar keempat ini membentengi anak dengan zikir, artinya kita dan anak-anak kita, seluruh keluarga kita membiasakan diri dengan banyak berzikir, ya. Di antara banyak yang perlu diajarkan, ya, orang tua kepada anaknya, ternyata salah satunya adalah zikir-zikir ini, ya. Saat yang lain sibuk mengajarkan matematika, ya ini penting juga, gitu ya. Bahasa Inggris, berbagai bahasa dan lain-lain ini penting juga. Namun, ternyata yang utama adalah zikir dulu, ya. Jadi bukan di sisa waktu, ya. Kadang nanti udah capek segala macam les sampai rumah baru diajarin zikir, ya. Ternyata ini salah satu yang utama, agar tauhid anak, ya, itu juga menjadi kuat, ya. Dan ketika mengajarkan zikir ini kepada anak, insya Allah tauhid kita juga terus menjadi kuat, ya, karena bukan hanya mengajarkan lafal-lafalnya, namun juga menguatkan, ya, bahwa kita adalah, ya, makhluk lemah yang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pemahaman yang dititipkan, ya. Bukan mengajarkan mereka sekedar mengeluarkan atau mengoptimalkan segala potensinya, namun mengingatkan juga pada mereka, ya, bahwa kita adalah tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa apa-apa ketika tidak dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pola-pola asuh yang tidak melibatkan pengajaran tauhid ataupun zikir ini berpotensi membuat mereka, ya, tadi menjadi sombong, ya, menjadi takabur, menjadi merasa segala sesuatu adalah karena kemahirannya sendiri, ya, karena kemampuan otaknya, ya. Sehingga mereka merasa ini saya berhasil karena kepintaran saya. Ini saya berhasil karena saya rajin belajar, ya. Padahal inilah yang perlu sangat diingatkan, ya, karena kita harus mengingat bahwa segala keberhasilan, segala kesuksesan itu, ya, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada ikhtiar dari kita, namun itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang penting, ya. Sehingga artinya tadi, ya, berdoa atau mengajarkan berdoa dulu sebelum memulai sesuatu yang baik itu adalah sangat penting. Dan Rasulullah SAW kemudian juga bersabda, masalul lazi yaskur robbahu wal lazi la yaskuru robbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Robnya adalah laksana orang yang hidup dengan orang yang mati, ya. Jadi ternyata perbedaannya sangat jauh, ya, antara orang yang membiasakan zikir dengan yang tidak, ya. Itu laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Masalul hayyi wal mayyit, ya. Jadi ternyata, ya, tadi zikir yang menghidupkan kolbu, ya. Dan kolbu itu sendiri, ya, adalah pemimpin bagi seluruh anggota tubuh yang lain, ya. Ini sudah terbahas di hadis Arba'in, ya. Jadi artinya ada satu bagian di tubuh kita, ya, yang apabila itu baik, maka baiklah seluruh
anggota tubuh yang lainnya, dan apabila itu buruk, maka itu bisa berdampak buruk pada seluruh yang lainnya. Maka mengajarkan zikir adalah salah satu upaya untuk menghidupkan hati, ya, menghidupkan kolbu kita, ya. Dan orang yang banyak berzikir, ya, artinya kita, ya, kemarin kita bahas tahap-tahap perkembangan kita dari mulai aulad, ya, anak-anak, kemudian syabab, pemuda, ya, 15 sampai 40 tahun, kemudian kuhul, ya, 40 sampai 60 tahun, dan suyuh, ya, suyuh 60 tahun ke atas, ya. Dan kalau umur kita panjang, suyuh ini bisa panjang juga, ya. Kalau di Jepang itu kan rata-rata orang 90 tahun, ya. Jadi angka harapan hidupnya tinggi, ya, karena makannya bagus, ya, gizinya semua sudah diatur sedemikian rupa. Mereka punya pemahaman yang kuat, salah satunya tentang itu, ya. Tentunya umur adalah takdir Allah, ya, tapi ada upaya-upaya manusia, ya. Sementara manusia, orang-orang Indonesia ini dikenal hobi makan gorengan, ya. Pagi, siang, malam gorengan, gitu, ya. Jadi berpotensi, ya, ada pengaruhnya terhadap kesehatan kita. Baik, jadi ternyata, ya, bagaimana menjalani hari-hari dengan tenang, ya. Anak sejatinya akan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan global yang luar biasa, ya. Yang itu mudah membuat galau, ya. Yang itu mudah membuat orang, bahasa sekarangnya insecure, ya, insecure, merasa tidak aman dengan apa yang terjadi di sekitarnya, ya. Teman-temannya ternyata sudah maju duluan, ya, sudah sukses duluan, dan lain-lain. Ternyata bidang ilmu yang dia tekuni sulit nyari kerja, dan lain-lain, ya. Ada banyak tantangan kehidupan. Ternyata dia udah kerja, perusahaannya ternyata bangkrut, ya, sehingga harus resign dan mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain, dan lain-lain. Oleh karena itu terus dibutuhkan ketenangan hati, ya. Ketenangan hati yang ini mendorong nanti ketenangan berpikir, ya. Sulit berpikir dengan tenang, tentunya berpikir dengan rasional ketika hatinya tidak tenang, ya. Hatinya gelisah, hatinya cemas berlebihan, hatinya galau, atau hatinya sedih berlebihan, kan gitu, ya. Jadi suasana hati ini, ya, bisa sangat mempengaruhi bagaimana seorang berpikir. Dan ternyata bagaimana hati ini agar tenang, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Ar-Rod ayat 28, ala zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, ya. Jadi psikologi, ya, ini ilmu yang sangat berhubungan dengan kehidupan manusia, gitu, ya. Jadi sangat berhubungan dengan kehidupan manusia bahkan hari ke hari. Dan mereka banyak memberikan ya masukan-masukan, gitu, ya, tata cara, ya, tata laksana hidup, dan lain-lain, ya. Tapi kemudian, ya, banyak yang tidak dikaitkan dengan mengingat Allah, ya. Ada banyak sekali jenis terapi-terapi, ya. Jenis terapi, ya, kognitif terapi, behavior terapi, kemudian digabung kognitif behavior terapi, dan lain-lain, ya. Namun demikian, ya, kalau ini berasal dari Western psychologist, ini tidak digandengkan dengan bagaimana mengingat Allah, ya. Artinya mungkin saja terapi-terapi ini berhasil mengubah pikiran, ya, atau bahasanya cognitive restructuring, ya, menstruktur ulang cara kita berpikir. Itu banyak berhasil, ya. Tapi kemudian tidak disandingkan atau digandengkan dengan berzikir atau bagaimana mengingat Allah, ya. Sehingga bahayanya atau potensi bahayanya ketika seorang kemudian berhasil mempraktekkan ini, ya, dia mengubah, menstruktur ulang pemikirannya, sehingga mungkin, ya, kegelisahannya berkurang sedikit-sedikit,
pusingnya berkurang, ya, cara dia menghadapi masalahnya membaik, ya, dia punya pola pikir baru menghadapi masalahnya, ya. Namun, ya, jauh di dalam hatinya, nah, berpotensi tetap ada ketidaktenangan, ya, ketidaktenangan, ada kegalauan, ya, ada kerisauan, karena tadi tidak seutuhnya sesuai dengan fitrah penciptaannya, ya, seutuhnya dengan fitrah penciptaannya, karena uh, kita difitrahkan untuk terus terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tetap ada sesuatu yang hilang, dan hal ini telah dibuktikan oleh penelitian dari Profesor Dr. Muhammad Usman Najati, di mana praktek-praktek psikologis yang tidak melibatkan spiritualisme atau religiusitas itu tidak 100% menyembuhkan pikiran dan mental. Nah, kan begitu ya. Jadi sudah terapi, sudah pulang gitu ya, tapi tidak 100% sembuh. Nah, gitu kira-kira. Jadi kesembuhannya hanya mencapai 40 sampai maksimal 50%. Karena ada satu hal ya yang itu merupakan fitrah manusia yang itu tidak tersentuh ya, tidak tersentuh sampai situ. Oleh karena itu, nah eh, sangat baik sekali ketika psikologi ini kemudian digandengkan dengan ajaran-ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan 14 abad yang lalu dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya seluruh contoh kehidupan ya, hidup sukses dunia akhirat itu sudah ada contohnya. Hidup tenang, hidup pikiran tenang itu sudah ada contohnya. Hari ini kita kenal dengan istilah mindfulness ya. Pikiran yang full, pikiran yang tenang ya. Relaksasi semua segala macam itu sudah ada contohnya. Oleh karena itu ini kemudian kita coba juga turunkan pada putra-putri kita ya sebagai pilar keempat, yaitu membentengi anak dengan zikir. Artinya apa? Mereka akan mengarungi kehidupan yang luar biasa kelak di kemudian hari. Mereka akan mengarungi kehidupan yang mungkin tidak lagi didampingi oleh kita ya, akan menghadapi lingkungan baru ya, tuntutan pekerjaan ya, akan menghadapi ya tadi ya gelombang perilaku ya, gelombang perilaku yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam ya. Bekerja harus begini, mungkin pekerjaannya ada beberapa pekerjaan tidak jeda pada waktu sholat gitu ya. Ada beberapa pekerjaan yang tidak mengurangi intensitasnya ketika bulan Ramadan ya, dan lain-lain. Ada beberapa pekerjaan yang mensyaratkan pakaian-pakaian yang tidak syar'i ya, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi artinya bagaimana anak nanti tetap berpegang teguh pada ajaran ini ya, tidak keluar dari ajaran ini. Dan kemarin kita bahas tentang self concept ya, tentang self concept yang dibangun dari tiga hal besar, yaitu self schema, self reference, dan future self ya. Jadi parenting dalam Islam adalah juga membangun jati diri anak ya, self concept, konsep diri agar mereka percaya diri dengan agamanya. Nah ya, jadi bukan hanya percaya diri dengan kemampuannya, bakatnya, kepintarannya, tapi percaya diri dengan agamanya ya. Artinya dimanapun melangkah ya, tetap pede gitu ya, self confidence dengan agama yang dianutnya. Teman-temannya mungkin jalan sama teman-temannya melalaikan azan, dia belok ya pas azan masjid ya. Jadi ini yang kadang-kadang ya anak-anak, mungkin remaja, pemuda dan lain-lain ini mudah sekali terombang-ambing dengan arus ini gitu ya. Karena itu membentengi anak dengan zikir-zikir ini mudah-mudahan menguatkan keistiqomahan mereka ya dalam langkahnya. Jadi walaupun teman-temannya mungkin ya tadi ya berbeda-beda perilakunya dan lain-lain, ya tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Jadi
Dan ini ya adalah upaya menumbuh kembangkan anak sesuai dengan fitrahnya, kan begitu ya. Jadi istilahnya adalah fitrah based life dan fitrah based education ya. Bagaimana membangun kurikulum edukasi sesuai dengan fitrah ya, sesuai dengan fitrah, artinya tidak menyimpang dari bagaimana anak tersebut sudah difitrahkan ya. Kemudian fitrah based life, bagaimana setelah education tersebut, education yang utama sampai 15 tahun, 15 tahun ke atas sudah balik atau sudah mu'alaf, sehingga menjalani kehidupannya sendiri, ini sesuai dengan fitrah based education, fitrah based life ya. Artinya kehidupan yang dibangun itu sudah sesuai dengan fitrahnya ya. Fitrah artinya hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya, sesuai dengan tujuan penciptaannya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu mentauhidkan Allah ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melaksanakan tauhid, baik tauhid uluhiyahnya ya, ubudiyahnya, dan juga asma wa sifat ya. Nah, bagaimana ini? Inilah PR besar ya, PR besar yang mana harus dibantu dengan pihak-pihak lain. Jadi menumbuhkan kebiasaan zikir ya, menumbuhkan nilai-nilai tauhid, itu tentunya orang tua juga punya keterbatasan ya. Oleh karena itu kolaborasi tarbiyah ya, kemudian takdib dan taklim ini juga menggunakan lingkungan luarnya, kolaborasi dengan sekolahnya, dengan madrasahnya ya, dengan les ngajinya dan lain-lain, yang ini seiring sejalan ya. Jadi jangan sampai nanti sekolahnya mengajarkan hal yang berbeda, tempat kursusnya mengajarkan ideologi yang berbeda, sampai rumah beda lagi. Nah, ini yang sulit, begitu ya. Jadi orang tua memang yang paling utama ya dalam mentarbiyah ya, menumbuh kembangkan seluruh fitrahnya. Namun dan tanggung jawab orang tua tersebut itu juga ya adalah juga dalam memilih sekolah-sekolahnya, memilih lembaga pendidikannya, memilih siapa yang akan mengajarkan anak-anaknya kelak ya, agar ini terus lurus ya, tetap di atas jalan fitrah dan tetap di atas jalan tauhidnya. Karena sekali lagi Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kepada kita bahwa pengaruh lingkungan itu begitu luar biasa. Kullu mauludin yuladul alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Artinya setiap anak lahir dalam keadaan fitrah ya. Kemudian kedua orang tuanya yang berpotensi menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini pentingnya tadi membentengi anak dengan zikir ya. Dan pentingnya kita terus mendoakan anak agar tetap bertauhid dan tetap mendirikan sholat. Robij'alni muqimas sholati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kenapa ini begitu penting? Agar tidak jatuh pada kesirikan ya, agar tidak jatuh pada kesirikan ya. Dimana syirik adalah dosa besar, kan begitu ya. Jadi syirik adalah dosa besar yang bahkan bisa berpotensi mengeluarkan kita dari keislaman kita ya. Jadi memang syirik ada dua ya, syirik besar dan syirik kecil ya. Namun syirik kecil itu sendiri ya, itu sudah merupakan dosa besar. Jadi artinya tauhid ini begitu pentingnya. Dan salah satu bentuk syirik kecil adalah riya ya, riya. Jadi beribadah ya, melakukan amal soleh itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya, bukan mencari ridha Allah ya, bukan lillahi taala, tapi mengharapkan pujian ya, pujian dari sesama manusia. Ini ternyata sangat berbahaya ya, dan berpotensi masuk kategori syirik ya. Jadi bagaimana nih, padahal anak berada dalam lingkungan ya, hari ini lingkungannya adalah lingkungan pamer ya, lingkungan memamerkan sesuatu ya, pergi ke sini pamer ya, pergi ke sini flexing ya, pergi ke sini kasih tahu orang semua, ini saya lagi di sini, ini saya lagi di situ ya.
ini saya lagi kesini ke situ dan lain-lain. Ya, jadi artinya budayanya adalah budaya pamer. Ya. Gua kemarin kesini, ketemu besok ketemu temannya lagi, kemarin saya kesini, mana termasuk pamer ya dalam beribadah ya. Kemarin saya ke pengajian ini, kemarin saya, ketika itu tujuannya ya, kalau tujuannya untuk syiar tentu boleh ya. Kemarin saya pengajian ini, bagus loh, ayo ikut. Nah gitu ya. Nanti pekan depan ada lagi nih, ustadz ini dan lain-lain. Tujuannya mengajak. Tapi kalau tujuannya pamer, ya, ingin dibilang soleh barangkali ya, ingin dibilang dan lain-lain ya. Jadi artinya uh, ternyata ini ya bisa berpotensi masuk ke dosa besar. Ya. Jadi membentengi anak dengan zikir-zikir. Ya, artinya salah satunya adalah mengajarkan memulai segala sesuatu kebaikan itu dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi kita diajarkan untuk ketika melakukan segala sesuatu yang baik itu dimulai dengan Bismillah ya. Makan, minum, tidur itu semua udah ada doanya sebenarnya. Jadi ketika berdoa ini ya adalah menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anak ketika masuk kamar mandi saja itu ada doanya, maka artinya ini dimanapun kapanpun itu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ingat bahwa ini adalah ajaran Allah dan ingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar, kan gitu kira-kira ya. Jadi Allah Maha melihat dan Maha mendengar seluruh yang kita lakukan, ya. Jadi bahkan inilah ya tauhid inilah juga adalah tujuan diutusnya seluruh nabi dan rasul ya. Seluruh nabi dan rasul itu diutus untuk menegakkan tauhid atau mengajarkan umatnya ya untuk menegakkan tauhid ya. Dan pada seluruh umat itu telah diturunkan nabi-nabi dan rasul-rasul ya. Terus berkesinambungan ya dari Nabi Adam ya, dan Nabi Idris, terus Nabi Nuh, terus sampai Nabi Muhammad SAW itu diturunkan pada setiap umat. Ya, jadi artinya pada umat-umat ini telah diturunkan orang-orang yang mengajak kepada tauhid, ya, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Ya, jadi seluruh tugas para nabi adalah ani'budullah wajtanibut togut. Ya, jadi sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhilah togut. Apa itu togut? Segala yang disembah kecuali Allah, gitu ya. Jadi hari ini pun ya kita masih melihat mereka yang ya menyembah ya kuburan-kuburan yang mungkin pohon-pohon ya dan segala macam ya. Yang itu adalah makhluk, yang itu adalah makhluk ya. Artinya bukan kholik, bukan yang menciptakan. Dan kita tidak boleh ya terlalu menganggap remeh hal tersebut gitu ya. Karena itu ada di semua media kan gitu ya. Jadi penyembahan kepada selain Allah ini menjadi yang tadinya anak nggak kenal itu, dengan adanya media sosial dan lain-lain, anak jadi kenal, kan gitu ya. Anak jadi kenal ya. Ada batu-batu, ada pohon-pohon, ada yang dikeramatkan dan lain-lain ya. Jadi oleh karena itu salah satu upaya ini adalah menceritakan kisah-kisah Nabi ya, gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin saja orang tua pengetahuannya terbatas ya, tapi orang tua, nah tadi ya, tarbiyah, takdib, taklim ini memfokuskan juga atau berbagi peran ya, berbagi peran kepada sekolah, madrasah dan lain-lain. Oleh karena itu pemilihan ini begitu penting. Hari ini semakin banyak ustadz yang mengingatkan ya untuk berhati-hati ketika sekolahnya tidak berbasis Islam ya. Ini semakin banyak gitu. Itu di belakang Al-Jabar aja juga sudah ada ya. Tahu-tahu ada berdiri dengan megahnya dan lain-lain. Karena ya sangat khawatir ya, itu adalah masa-masa tumbuh kembang otak ya, masa-masa mereka menerima dengan sepenuh hati, sepenuh otak ya, sepenuh jiwa raga apa yang dikatakan oleh gurunya ya, apa yang diajarkan di kelas dan lain-lain itu ya
pikirannya masih bersih, anak-anak ini mereka menerima ya. Jadi beberapa orang tua ini mereka perlu belajar disiplin, perlu belajar ilmu pengetahuan yang ini. Kan nanti di rumah juga ngaji dan lain-lain. Itu tadi teh ya. Jadi tauhid itu lurus ya. Diajarkan lurus dari berbagai pihak dengan pemahaman yang sama gitu ya. Jadi nanti di sekolah belajar A, di rumah belajar B dan lain-lain, itu menimbulkan kacauan. Bahkan seluruh nabi-nabi ini juga diutus untuk mendakwahkan itu. Nabi Samud ya, kaum Samud dengan Nabi Solehnya begitu ya. Kemudian kaum Ad, ini kaum-kaum yang banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Inilah untuk menegaskan ketika orang lari dari tauhid gitu ya, itu Allah ancamannya sangat luar biasa. Dan kaum-kaum sebelumnya telah dibinasakan dengan kisah-kisah yang terus diulang dalam Al-Quran agar sebenarnya kita ingat ya, agar sebenarnya kita ingat dan mengingatkan kembali pada putra-putri kita. Jadi ada banyak sekali kisah ya yang itu kita, kalau itu kita sampaikan, maka anak nggak akan sempat nonton kisah-kisah yang lain, kisah SpongeBob, kisah Doraemon ya, kisah di Avenger dan lain-lain, itu nggak akan sempat ya, karena dalam Islam sendiri itu saja kisah-kisah begitu banyaknya. Dan hari ini sebenarnya kita diuntungkan dengan banyaknya media-media yang juga sudah mengajarkan itu ya, tinggal diarahkan untuk menyaksikan yang itu, baik buku ya maupun tayangan film dan lain-lain. Jadi tauhid itu sendiri adalah bukti bahwa kita adalah makhluk ya. Makhluk, ciri utama makhluk adalah hanya beribadah kepada sang kholiknya. Ya, hanya beribadah kepada sang kholiknya, bukan beribadah kepada makhluk yang lain. Itu kira-kira. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini, ya, segala sesuatu bumi, ya, angkasa, luar angkasa yang begitu luar biasa adalah untuk menguatkan, untuk mengingatkan, untuk kita baca ayat-ayat ini agar kita terus teringat, ya, betapa maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan dengan melihat bintang, bulan dan lain-lain, sebenarnya adalah pengingat bagi kita bahwa betapa luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa kecil dan tidak berdayanya kita, kan begitu ya. Jelaskan tentang besarnya bumi pada anak, ya, jarak bumi matahari, jarak bumi bulan, bulan mengelilingi bumi dan lain-lain adalah mengisahkan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi landasan dari tauhid, ya, menjadi landasan bahwa anak semakin mengenal sang pencipta, ya, mengenal penciptanya yang begitu luar biasa. Jadi oleh karena itu upaya mengajarkan zikir-zikir ini juga begitu penting, karena tadi sebelum makan berdoa dulu, setelah makan kemudian berdoa, keluar rumah kemudian berdoa dan lain-lain. Ini mendorong anak agar terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Baqarah 152, "Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun." Ya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi terutama orang tuanya dulu, ya. Jadi orang tuanya dulu yang terus membentengi dirinya sendiri dulu dengan zikir, ya, karena kesolehan orang tua sekali lagi itu berpengaruh pada kesolehan anak. Jadi kalau orang tuanya aja jarang mengingat Allah, gitu ya, jarang berzikir, jarang berdoa, nah itu yang menjadi ini. Dan kita tidak berpikir bahwa parenting hanya 0-15 tahun, karena tadi ya, orang tuanya sudah di masa kuhul kita nih rata-rata ya, 40-60 tahun menuju masa suyuh. Sedang mendampingi anak-anaknya yang berada di masa syabab, 15-40 tahun. 40 tahun adalah batas ya, di mana kita diharapkan sudah ajek ya, sudah tidak kemana-kemana lagi, sudah istiqomah ya, mengisi hari-hari kita untuk pacuan amal menuju surga ya. Sementara kita sedang ya
membersamai putra-putri kita yang sedang 15-40 tahun menuju masa kuhulnya, kan begitu ya. Bahkan ketika orang tua sudah di masa suyuh, ya, di masa yang udah tinggal fokusnya hanya ya fokus betul-betul ya mengingat kematian, ya fokus mengingat saat-saat nanti dijemput ya oleh malaikat, itu berarti kita sedang mendampingi anak yang di masa kuhul, kan begitu kira-kira. Jadi parenting ini sepanjang masa ya. Ada tantangan-tantangan yang membuat anak bisa keluar dari tauhidnya ketika dia di umur 15 sampai 40 tahun. Ada tantangan-tantangan selanjutnya ya. 40 tahun, mulai sukses, mulai punya jabatan, mulai punya duit dan lain-lain ya. Sehingga godaan semakin besar ya. Jadi ketika dia punya uang banyak, kesempatan banyak ya, dia akan menghabiskannya untuk apa ya? Untuk memperkuat keimanannya atau banyak jalan-jalan ke sana kemari. Jadi artinya ketika orang tua sudah di masa suyuh, putra putrinya sudah di masa kuhul 40 sampai 60 tahun, maka terus mengingatkan ya. Terus mengingatkan ya. Jadi orang tua yang tidak pernah bosan mengingatkan, udah berdoa belum ya? Udah sholat atau belum ya? Sudah istiqoroh atau belum menghadapi keputusan-keputusan berat dan lain-lain. Jadi proses penjagaan tauhid ini itu terus berlangsung sepanjang masa ya. Ketika kita kuhul mengingatkan anak-anak yang di masa suyuh ya. Kemudian ketika kita masa syabab, ketika kita suyuh 60 tahun ke atas ya, di mana umat Rasul 60 sampai 70 tahun ya, kita mengingatkan anak-anak yang di masa kuhulnya. Mereka menginjak usia 40 ya, mereka menginjak karir-karir yang baru ya. Mungkin jadi kepala cabang ya, mungkin kemudian pindah kota di mana karirnya meningkat. Kita sebagai orang tua tetap mengingatkan ya, agar mereka tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagian Allah ingatkan di surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanuzkurullaha zikron kasiro. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi Quran pun ya, ayat-ayatnya itu banyak mengingatkan kita yang mudah lupa ini ya, untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar mudah-mudahan ya hati kita tetap terjaga ya menghadapi lingkungan, menghadapi globalisasi, modernisasi yang luar biasa, kita tetap berpegang teguh di benteng keimanan yang luar biasa ini. Baik, menjelang akhir, jadi kami ingatkan kembali beberapa pilar-pilar ya. Dan pilar yang keempat, kita sudah sampai sini, membentengi anak dengan zikir. Itu penulis kitab ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, mengingatkan di antara pilar yang agung dalam mendidik anak adalah semangat orang tua dalam membentengi anak-anaknya dengan zikir-zikir syar'i ya, dan wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasul ya. Jadi ada banyak sekali zikir-zikir dan wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu diajarkan Rasul ya, Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya, baik sahabat-sahabat yang sudah tua maupun sahabat-sahabat yang aulad, yang masih anak-anak, atau sahabat-sahabat yang pemuda atau syabab ya. Maka tentunya hal tersebut ya bukan tanpa ada manfaatnya, bukan hanya mengajarkan begitu saja, tapi itulah ya yang berpotensi memiliki ya dampak besar bagi pertumbuhan anak, kan begitu kira-kira. Sungguhnya hal tersebut besar pengaruhnya pada anak-anak sebagai penjagaan ya, sebagai kebaikan dan keselamatan dari fitnah dan keburukan ya. Jadi zikir diajarkan itu sebagai penjaga, sebagai benteng ya, sebagai penjaga, sebagai benteng untuk menjaga tetap istiqomah di jalan kebaikan ya. Bahkan harapannya bukan hanya dia menjaga kebaikan dirinya sendiri, tapi di kemudian hari
anak kita bisa menjalankan peran-peran amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Jadi Rasulullah juga mencontohkan, beliau banyak berdoa untuk memohonkan perlindungan ya kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Salah satunya pada Hasan dan Husain ya, cucu-cucunya ya. Jadi cucu dari Fatimah ya, radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah banyak memberikan doa kepada Hasan dan Husain. Aku mohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna untuk kalian berdua ya, dari gangguan setan dan binatang berbisa, dan dari pandangan mata atau ain yang membuat sakit ya. Jadi Rasul saja ya itu terus mendoakan ya, gimana kita ini kan gitu kira-kira ya. Jadi kita ini yang sangat jauh sekali ya, levelnya, kualitasnya kita jauh di bawah Nabi, di bawah Rasul ya. Tentunya kita yang harus lebih banyak berupaya membentengi putra-putri kita ya. Rasul saja sudah memberikan contoh begitu, apalagi kita. Baik, dengan demikian, jadi itulah materi kita pada hari ini. Jadi tentunya saya mengingatkan pada diri sendiri juga ya, untuk ya mengingatkan seperti ini. Nanti nonton lagi videonya, saya sendiri nonton lagi untuk mengingatkan. Jadi kita sudah sampai ke pilar keempat, membentengi anak dengan zikir, dan ini adalah untuk kita terus mengingat. Jadi artinya bukan berarti setelah anak kita nikah ya, setelah mereka dewasa kita berhenti, bukan. Justru semakin ya, semakin banyak mendoakan, karena tadi semakin tiupan angin godaannya semakin luar biasa ya. Mereka punya jabatan semakin tinggi, makin tinggi kedudukan seorang, semakin tinggi godaannya, semakin tinggi tiupannya. Maka bentengnya itu juga semakin harus kuat. Baik, demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.